Yang asli kami hanya bawa fotokopi tapi dilegalisir. Itu yang kami terima dari polisi. Itulah keterangan terakhir dari jaksa. Dan saya ingatkan hakim, ini alat bukti kuat bahwa mereka sebenarnya tidak boleh masuk P21. Harusnya P19 dibalikin lagi, tidak cukup bukti. Bagaimana hakim memutuskan? Oke, nanti kami pertimbangkan. Ternyata diputus juga 6 tahun penjara. Kami banding, dimenangkan kami, dihilangkan. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 dihilangkan. Itu berita hoak. Kami kliennya adalah benar ketika menyatakan Bambang Tri terutama palsu atau dipalsukan atau memalsukan, itu dua kata yang berbeda, tetapi ending hukumnya juga bisa sama, namanya pidana. Mau memalsukan atau mereka tidak bisa membuktikan yang asli. Ini tahun 2023, tahun lalu. Sekarang Jokowi bilang, saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan atau pengadilan memanggil. Nah, kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu? Taufik menggugat dia di Solo, tidak hadir juga. Jadi ini Jokowi ini menipu rakyat. Kalau bahasa Qur'annya dia nakodot. Bahwa nakodot itu ciri khas satunya adalah sumpah-sumpahnya dipakai menjadi alat penipu. Dasar saya adalah surat ke-16 An-Nahl ayat 92. Boleh kalian cek medsos supaya saya jangan fitnah. Itu disilakan nakodot. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai alat menipu. Itu fakta, ribuan tahun Quran bicara. Tapi sampai hari ini up to date masih bisa bicara tentang itu. Poin terakhirnya adalah, saudara, dalam konteks logika, saya tidak ke Solo atau tidak ke Jogja. Itu bukan karena apa, itu strategi taktik saya. Karena kalau saya paksakan, memang saya heroik, tapi ditangkap semuanya. Saya tidak mau teman-teman saya ditangkap. Biarlah saya sendiri. Saya tanggung jawab, saya pemimpin. Saya nggak mau bebaskan teman-teman dari rasa tanggung jawab itu. Saya bebaskan, saya tanggung jawab. Maka saya tidak. Biarlah, itu resiko. Tapi mungkin terima uang atau apa. Kalau terima uang nggak mungkin saya begini, cicing. Dikirimi hitman, pembunuh bayaran. Kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut. Menghindari ke semuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap. Nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang. Kasih ruang dikit ya, ada media satu. Supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika. Jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain. Tapi yang jelas dua hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simpel, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, ya, saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak, ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fatatun qarib. Insya Allah kemenangan dekat dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini,
Kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rizwan, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kalau giliran foto ijazah sih nggak boleh. Nah, itu logikanya begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, klien kami yang terundang kedua adalah Mas Menteri atau Pak Menteri, Pak Roy Suryo Noto di Projo. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengulangi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Musyidin, kemudian Pak Petrus Celestino, kemudian juga Profesor Aji. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah contoh dari undangan yang kami terima. Jadi kami itu hanya menerima 2 undangan. Ya, 2 undangan. Ya, 2 undangan. Ya, undangan pertama yaitu pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini, undangan klasifikasinya biasa, tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi, ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum kami tidak perlu menghadiri karena ini undangan nggak jelas. Ya, tidak ada terlapornya, tidak ada juga lokusnya, lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang, adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting, tidak ada undangan untuk hari Kamis pada tanggal 3 Juli. Mengklarifikasi dan mempertanyakan kenapa Kabid Humas Polda Metro Jaya di ruang Humas kami masih menunggu kehadiran RS, TT, ES, nggak ada. Miskoordinasi di Polda Metro Jaya atau miskomunikasi internal. Gimana mereka mau kami kalau komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali. Ya. Jadi tidak ada undangan untuk hari Kamis. Ya, itu clear sekali. Undangannya adalah hanya hari ini. Dan kenapa kami hadir hari ini? Ya, meskipun nanti kami menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Egy, disampaikan tadi oleh Pak Ahmad Musyidin dan Pak Petrus Celestino. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor. Gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lokusnya. Tapi tempus dan lokusnya pun banyak banget. Ya, bahkan yang kita lihat di sini